Halo teman-teman, semoga tetap semangat dan ceria. Semoga teman-teman juga dalam kondisi yang sehat karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, tahukah teman-teman, bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi teman-teman yang berusia sekolah dan juga balita, dianjurkan untuk mengonsumsi buah dan sayuran sejumlah 300-400 gram per orang per hari. Kemudian bagi teman-teman yang berusia remaja dan dewasa, dianjurkan untuk mengonsumsi sebanyak 400-600 gram per orang per hari. Apakah teman-teman sudah rajin mengonsumsi buah-buah setiap hari? Supaya teman-teman makin semangat, Kanidia akan berikan beberapa fakta menarik tentang buah-buahan. Penasaran? Yuk kita lihat videonya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya ya. Coba teman-teman sebutkan buah-buahan yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Nah, kalau bingung, Kanidia kasih bocorannya lewat video ini ya. Manfaat 6 buah Nusantara Indonesia. Indonesia kaya akan jenis buah-buahan loh. Teman-teman masih ingat kan dengan lagu ini? Pepaya, mangga, pisang, jambu, dibawa dari pasar Minggu. Di sini banyak penjualnya. Di kota banyak pembelinya. Nah, cuplikan lagu di atas itu menggambarkan betapa beragamnya jenis buah-buahan yang ada di Indonesia. Berikut ini Bobo berikan 6 buah khas Indonesia. 1. Buah manggis. Teman-teman, buah ini punya nama latin Garcinia mangostana. Namun di beberapa daerah, buah manggis punya julukan tersendiri loh. Di Jawa Barat disebut mangu, mangus untuk Lampung, dan mangusto di Sulawesi Utara, atau manggista untuk Sumatera Barat. Selain itu, manggis juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh seperti untuk kesehatan pencernaan, kulit, dan meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Buah cempedak. Jangan salah membedakan dengan buah nangka ya teman-teman. Bentuknya memang tampak mirip, tapi sebenarnya kedua buah ini sangat berbeda teman-teman. Buah cempedak memiliki aroma yang lebih tajam dibanding buah nangka. 3. Buah rambutan. Buah ini sekilas mirip dengan buah leci karena daging buahnya yang berwarna putih dan rasanya manis. Nah, buah ini punya nama latin Nepelium lapacum. Buah ini sangat baik dikonsumsi loh teman-teman, karena mengandung tembaga yang berperan dalam pertumbuhan sel termasuk tulang, otak, dan jantung. 4. Buah salak. Indonesia memiliki banyak jenis buah salak teman-teman. Beberapa yang terkenal antara lain salak sidempuan, salak condet, salak pondoh, dan salak Bali. Dalam bahasa Inggris, salak disebut sebagai snack fruit karena kulitnya mirip dengan sisik ular. 5. Buah kedondong. Buah ini biasanya ada dalam rujak teman-teman. Namun ada juga yang mengolahnya menjadi asinan, manisan, sirup, atau dimakan langsung dengan dicocol garam. Buah ini kaya akan vitamin C, vitamin A, kalsium, zat besi, dan fosfor. Karena itu, kedondong juga memberikan banyak manfaat bagi tubuh, seperti memperkuat tulang, baik untuk kesehatan pencernaan, mempercepat penyembuhan luka, dan meningkatkan daya tahan tubuh. 6. Buah duku. Duku menjadi buah lokal yang banyak ditemui di berbagai daerah. Karena itu, buah ini memiliki banyak sebutan seperti ceroring di Bali dan kokosan di Sunda. Manfaat buah ini juga banyak. Di antaranya sebagai antibakteri, antioksidan, mencegah infeksi saluran kencing, dan sebagai obat malaria. Mana di antara buah Nusantara ini yang paling teman-teman sukai? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, terkadang kita sulit membedakan apakah termasuk dalam buah atau ke dalam sayuran. Contohnya saja tomat. Supaya tidak bingung, kita cari tahu bareng-bareng yuk. Tomat, sayur, atau buah ya?
Sayur dan buah adalah makanan yang baik untuk kesehatan tubuh jika kita memakannya setiap hari. Namun, bagi sebagian orang masih ada yang bingung membedakan antara sayur dan juga buah nih teman-teman. Yuk kita cari tahu perbedaan dari keduanya. Menurut Pauline Lejeges, seorang profesor di Sekolah Botani di University of Melbourne, Australia, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Proses penyerbukan terjadi ketika serbuk sari jatuh dan menempel pada kepala putik. Kemudian akan terbentuk benih buah di dalam ovarium yang seiring waktu akan membengkak dan matang lalu berubah menjadi bakal buah. Nah, buah-buahan biasanya memiliki daging buah dan berwarna menarik, sehingga bisa menarik serangga untuk memakannya. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Jadi, apakah tomat termasuk ke dalam jenis buah atau sayur ya? Berdasarkan penjelasan di atas, pasti kamu sudah bisa menebaknya. Yap, tomat itu termasuk jenis buah teman-teman. Selain tomat, cabai, labu, timun, paprika, dan zaitun ternyata juga termasuk ke dalam jenis buah-buahan. Sementara itu, sayuran adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Bisa saja kamu memakan daunnya seperti daun bayam atau kangkung. Atau bisa juga kamu memakan bagian batangnya seperti seledri. Nah, ada pula yang dimakan bagian akarnya seperti wortel dan yang dimakan bagian umbinya seperti kentang. Nah, pengelompokan buah dan sayur ini bisa juga dilihat dari segi kuliner nih teman-teman. Buah biasanya bisa dinikmati secara langsung dan rasanya manis atau agak sedikit asam. Buah juga biasanya ditemukan dengan mudah sebagai makanan pencuci mulut, camilan, atau jus. Sedangkan sayur biasanya diolah terlebih dahulu dan disajikan dengan rasa yang lebih gurih. Dan biasanya sayur dihidangkan sebagai lauk untuk makan nasi. Namun, beberapa buah juga masih sering dikira sebagai sayuran karena rasanya seperti labu, timun, terong, paprika, atau buncis. Padahal semua itu termasuk ke dalam kelompok buah-buahan berdasarkan ilmu botani. Nah, kalau dilihat dari nutrisinya, buah dan sayur mengandung serat yang tinggi, vitamin, mineral, oksidan, dan senyawa lainnya yang baik untuk tubuh. Buah dan sayur juga memiliki lengkap dan kadar natrium atau garam yang rendah. Namun, buah cenderung memiliki kalori dan gula alami yang lebih tinggi daripada sayuran. Satu cangkir apel yang dipotong-potong mengandung 65 kalori dan 13 gram gula. Sedangkan satu cangkir brokoli mengandung 31 kalori dan 2 gram gula. Kemudian jika dibandingkan dengan sayuran, buah lebih unggul kandungan seratnya. Kandungan per 100 gram buah berkisar 2 hingga 15 gram. Sedangkan sayuran berdaun dengan berat yang sama hanya mengandung 1,2 sampai 4 gram serat. Nah, sayuran berdaun rupanya mengandung lebih banyak air nih daripada buah-buahan. Lalu untuk apa ya kita harus mengetahui perbedaan antara buah dan sayur? Menurut Amanda Lee, dari School of Exercise and Nutrition Science di Queensland University of Technology, mengetahui perbedaan antara buah dan sayur berguna untuk membantu kita memenuhi asupan harian nih teman-teman. Jadi dalam satu hari, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur sebanyak 75 gram dan buah sebanyak 150 gram. Jumlah buah lebih banyak karena buah menghasilkan lebih banyak energi ketimbang sayur. Namun, baik sayur maupun buah-buahan sama-sama makanan bernutrisi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, teman-teman, jadi jangan lupa ya untuk mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari. Apakah teman-teman termasuk penggemar buah stroberi? Nah, tahukah teman-teman kalau ternyata buah stroberi itu tidak termasuk dalam kelompok buah beri? Hah? Lalu, apa saja buah yang termasuk dalam
kelompok buah beri ya? Yuk, kita lihat videonya. Mengenal kelompok buah beri. Siapa yang suka buah-buahan? Yap, buah memang terkenal dengan kandungan gizi yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, kali ini kita akan belajar mengenal kelompok buah beri. Bisakah kamu menyebutkannya? Teman-teman tahu tidak kalau sebenarnya buah stroberi bukan kelompok buah beri loh. Justru pisang dan semangka yang termasuk ke dalam kelompok buah ini. Wah, kenapa begitu ya? Hal ini mirip ketika kita mengira kalau tomat adalah sayuran karena seringkali digunakan untuk bahan makanan yang dimasak. Selain tomat, mentimun, jagung, dan kacang panjang sebenarnya masih termasuk buah-buahan loh. Sayuran adalah bagian dari akar, batang, atau daun dari tumbuhan. Sedangkan buah sebenarnya adalah indung telur dari tanaman yang berbunga. Buah ini tumbuh setelah biji dibuahi atau tumbuh dengan sendirinya. Tumbuhan seolah-olah menutupi biji-bijinya dengan daging buah agar dimakan oleh hewan-hewan dan akhirnya bijinya tersebar melalui kotoran hewan. Nah, ahli tanaman mengelompokkan buah ke dalam beberapa kategori berdasarkan indung telur atau putik yang ada pada bunga tumbuhannya. Kalau buah beri sendiri adalah buah yang tumbuh dari satu indung telur dengan beberapa biji. Jadi yang termasuk ke dalam buah beri adalah buah yang mempunyai 2 biji atau lebih. Buah beri juga mempunyai 3 lapisan, yaitu kulit luar, daging buah, dan bagian dalam yang ada bijinya. Berdasarkan ciri itu, buah anggur, pisang, dan paprika masuk ke dalam kategori kelompok buah beri nih teman-teman. Nah, kalau frambos atau raspberry dan blackberry justru masuk ke dalam kelompok buah agregat atau buah ganda. Maksudnya karena buah ini terdiri dari banyak buah kecil yang disebut druplet yang bergabung menjadi satu. Contoh lainnya adalah srikaya. Lalu bagaimana dengan buah stroberi? Apakah termasuk ke dalam buah beri atau buah ganda? Nah, pada buah stroberi, bagian merah luarnya itu bernama fleshy receptacle atau wadah daging. Di bagian luarnya, stroberi punya bintik-bintik yang berisi biji, namanya achenes. Meski terdiri dari banyak druplet, stroberi juga termasuk ke dalam buah ganda karena punya banyak aknes. Wah, rupanya ada banyak hal untuk mengelompokkan buah-buahan ya. Ngomong-ngomong, apa sih buah kesukaanmu? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Banyak orang yang tidak suka dengan buah durian karena aromanya dan juga bentuknya yang aneh. Nah, berikut ini buah-buahan yang termasuk dalam buah-buahan berbentuk unik. Apa saja ya? Buah aneh di dunia. Teman-teman, ada banyak jenis buah yang bentuknya aneh di dunia loh. Menariknya, buah-buah tersebut sering tak banyak diketahui dan sebagian tumbuh di Indonesia. Buah apa saja ya? Kelima, buah jabuticaba. Buah ini sering disebut anggur Brazil karena banyak tumbuh di negeri Samba itu. Buah jabuticaba warnanya hitam. Ia tumbuh di kulit batang pohon. Jadi saat buah ini tumbuh, pohonnya akan seperti ditempeli bola-bola kecil warna hitam. Wah, unik ya. Rasa buah ini seperti anggur. Buah ini bisa diperas lalu diminum seperti jus atau diolah menjadi jelly. Keempat, buah tangan Buddha. Bentuk buah ini seperti jari tangan yang panjang dan tebal. Konon, semakin banyak jumlah jarinya, semakin beruntung pemilik pohon buahnya. Buah tangan Buddha ini masih bagian dari keluarga jeruk. Pohonnya tumbuh di semak-semak teman-teman. Rasa buahnya asam dan getir dan tak bisa dimakan langsung. Di beberapa negara, buah ini sering digunakan sebagai pengharum ruangan. Ketiga, buah sirsak. Kulit buah sirsak terdiri dari duri-duri yang keras, warnanya hijau dan banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Bentuk sirsak lonjong, buahnya memiliki banyak biji yang ukurannya kecil-kecil. Daging buahnya lembut dan mengandung banyak air. Rasanya sedikit asam dan manis. Sirsak mengandung banyak vitamin untuk imun tubuh. Kedua, buah salak.
Siapa yang tak kenal buah yang satu ini? Yap, betul. Salak terkenal karena kulitnya yang bersisik dan berwarna coklat kemerahan. Karena kulitnya bersisik, salak mendapat julukan buah ular. Jadi kita harus hati-hati saat mengupas salak. Jika salah mengupas, kulitnya bisa menusuk kulit kita. Walau begitu, salak mengandung banyak serat dan vitamin. Buah ini bisa membantu meredakan berbagai gangguan pencernaan, teman-teman. Salak banyak tumbuh di Indonesia. Salak memiliki biji yang besar yang tidak bisa dimakan. Saat dimakan, buahnya memiliki rasa yang sedikit asam tapi manis. Yang pertama, buah durian. Durian dijuluki sebagai raja buah. Itu karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Durian banyak tumbuh di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Di Indonesia, durian memiliki berbagai jenis dan merupakan buah yang paling banyak dicari, teman-teman. Durian juga menjadi buah yang disukai harimau atau si raja hutan. Aroma durian yang menyengat membuat hewan tertarik kepada buah yang satu ini. Namun, di balik bentuknya yang berduri dan aromanya menyengat, buah durian mengandung banyak nutrisi, teman-teman. Nah, itulah 5 buah yang bentuknya aneh. Selain kelima buah ini, buah aneh apa lagi yang teman-teman ketahui? Isi jawabannya di kolom komentar ya. Teman-teman, tahu nggak sih kalau buah-buahan khas Indonesia beberapa dipakai menjadi nama jalan atau nama tempat? Ayo, siapa yang tahu buah apakah itu? 4 buah menjadi nama daerah. Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan berbagai jenis buah yang tumbuh dengan subur. Sebagian besar dari buah itu sudah kita kenal bentuknya dan sering kita konsumsi. Namun, ada beberapa buah khas Indonesia yang sudah langka dan dijadikan nama daerah. Berikut ini 4 buah yang dijadikan nama daerah di Jakarta. Buah apa saja ya? Keempat, buah menteng. Menteng merupakan salah satu nama kecamatan di Jakarta Pusat. Disebut menteng karena dulu daerah ini banyak ditumbuhi buah menteng. Bentuk buah menteng seperti buah duku. Dagingnya sedikit karena bijinya besar. Rasa buah menteng biasanya masam dan ada juga yang manis, teman-teman. Saat ini daerah Menteng memiliki banyak taman terbuka sehingga indah dan hijau. Ketiga, buah Bintaro. Bintaro merupakan daerah yang berada di Jakarta Selatan dan Tangerang. Nama Bintaro diambil dari nama pohon Bintaro yang dulu banyak tumbuh di daerah ini. Pohon Bintaro merupakan tumbuhan pesisir pantai. Pohon Bintaro tingginya bisa sekitar 12 meter. Buah Bintaro tidak bisa dikonsumsi karena memiliki getah yang beracun. Kedua, buah Gandaria. Gandaria merupakan salah satu nama daerah di Jakarta Selatan. Nama Gandaria berasal dari nama pohon Gandaria yang dulu banyak tumbuh di daerah ini. Pohon Gandaria tingginya sekitar 20 meter, teman-teman. Bentuknya bulat kecil dan warnanya kuning oranye saat matang. Daging buah Gandaria cukup tebal dan berair. Rasanya masam dan manis. Pertama, buah kemang. Kemang merupakan daerah yang juga berada di Jakarta Selatan. Nama kemang berasal dari pohon kemang. Dulu daerah ini merupakan perkebunan. Salah satu pohon yang paling banyak ditemukan yaitu pohon kemang. Buah kemang merupakan buah sejenis mangga, teman-teman. Aromanya khas, rasanya sangat asam dan sedikit manis. Selain dimakan langsung, kemang bisa diolah menjadi jus, sirup, atau asinan. Nah, itulah 4 buah yang dijadikan nama daerah di Jakarta. Dari keempat buah itu, menurut teman-teman buah apa yang menarik? Isi jawabannya di kolom komentar ya. Gimana? Ternyata ada banyak fakta menarik tentang buah-buahan yang harus kita tahu. Semoga informasi dari Kak Nindya bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar ya.
Kak Nindya juga mau ingatkan untuk teman-teman jangan sampai ketinggalan majalah Bobo edisi terbaru. Nah, supaya tidak ketinggalan, teman-teman bisa langsung berlangganan melalui gridstore.id atau teman-teman bisa membelinya secara eceran melalui e-commerce kesayangan teman-teman. Lalu Tokopedia di Jasa Tama Surabaya Media Store atau Shopee di Jasa Tama Media 1 dan di Lazada di Jasa Tama Surabaya Media Store. Kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan informasi terbaru dari majalah Bobo, bisa ikuti di media sosial kami ya, di Instagram @majalah_bobo dan juga di Facebook @majalah_bobo. Kalau gitu, sampai jumpa lagi ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!